Halo semua, perkenalkan nama saya Dintina Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi sel, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas biologi. Reproduksi sel terbagi atas dua, yaitu mitosis, fase-fase dan ciri setiap fase terdiri dari berikut. Yang pertama adalah fase profase, di mana pada tahap profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Selanjutnya adalah fase metafase, di mana pada fase metafase masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Selanjutnya adalah fase anafase. Pada fase anafase, fase pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Fase telofase, pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis, sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel semula. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada perbanyakan sel tubuh atau sel stomatis. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Ciri khas dari meiosis Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Ciri khas dari pembelahan meiosis adalah 1. Terjadi di sel kelamin. 2. Jumlah sel anaknya itu adalah 4. 3. Jumlah kromosen itu 1/2 induknya. 4. Pembelahan tersebut terjadi 2 kali. 5. Membutuhkan waktu yang lebih lama apabila dibandingkan dengan pembelahan mitosis, serta mempunyai proses yang lebih kompleks. Meiosis 1. Fase-fase dan cirinya terdiri sebagai berikut. Yang pertama, fase profase 1, di mana pada fase profase 1 terbagi menjadi 5 subfase, yaitu leptonema, zigonema, fase pakinema, fase diplonema, dan terakhir fase diakinesis. Yang pertama adalah fase metafase 1, di mana pada fase metafase 1 pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator, sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindle. Selanjutnya adalah fase telofase 1, masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahapan ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. Meiosis 2, fase dan cirinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, fase meiosis 2. Fase-fase dan cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase profase 1, proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametosis dapat terjadi pada pembelahan meiosis. Gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Selanjutnya adalah perbandingan mitosis. Selanjutnya kita sampai kepada perbandingan mitosis dan meiosis. Pada mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri, sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Pada mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan pada meiosis terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Selanjutnya pada mitosis terjadi di sel kromatik. Selanjutnya tahapan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase diselingi oleh interfase. Sedangkan tahap pada meiosis adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, selanjutnya anafase 2, selanjutnya telofase 2 tanpa interfase. Pada mitosis, tujuan prosesnya adalah untuk masa pertumbuhan seseorang, sedangkan pada meiosis bertujuan untuk mempertahankan. Pada mitosis, tujuan mitosis adalah untuk masa pertumbuhan seseorang, sedangkan meiosis adalah untuk mempertahankan adanya diploid. Pada mitosis, sifat sel anak berupa diploid atau 2N. Sekian hasil presentasi saya. Atas
waktu dan kesempatan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. See you.